Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fani Rosanda Prasti akan menjelaskan secara rinci mengenai 4 pembahasan. Yang pertama adalah rekam hadis berdasarkan sumber penisbatannya, dan yang kedua adalah rekam hadis berdasarkan kuantitas perawinya, dan yang ketiga adalah rekam hadis berdasarkan kualitas matan dan sanad, dan yang keempat adalah sebab kedhaifan suatu hadis. Langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu ragam hadis berdasarkan sumber penisbatannya. Di sini ada 4 hadis. Yang pertama adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah berita yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara makna dalam bentuk ilham maupun mimpi. Kemudian Nabi SAW menyampaikan makna atau berita itu dengan menggunakan redaksi beliau. Dan yang kedua adalah hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang khusus disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu melalui perkataan beliau maupun perbuatan maupun takrir, baik yang menyandarkannya sahabat ataupun tabi'in ataupun yang lain, baik sanad hadis itu bersambung ataupun terputus. Dan yang ketiga adalah hadis mauquf, yaitu berita yang hanya disandarkan kepada sahabat saja, baik disandarkan itu perkataan ataupun perbuatan, dan baik sanadnya bersambung maupun terputus. Dan yang keempat adalah hadis maqtu, ialah perkataan atau perbuatan yang berasal dari seorang tabi'in serta dimauqufkan kepadanya, baik sanadnya bersambung maupun tidak. Untuk itu kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ragam hadis berdasarkan kuantitas perawi. Di sini yang pertama adalah hadis mutawatir, yaitu hadis yang beruntun ataupun berturut-turut. Maksud hadis mutawatir di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis dari sejumlah yang lain, yang menurut adat kebiasaan mereka mustahil untuk beramai-ramai sejumlah perawi tersebut bersekongkol untuk berdusta. Syarat-syarat hadis mutawatir adalah yang pertama, hadis harus diriwayatkan oleh banyak perawi, minimal 10 orang perawi. Yang kedua adalah banyaknya periwayat harus ada dalam setiap lapisan sanad, seperti ada 10 atau lebih sahabat yang meriwayatkannya. Begitu juga dari golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Macam yang ketiga adalah secara adat atau kebiasaan perawi tersebut tidak mungkin secara beramai-ramai bersepakat untuk berdusta. Yang keempat, panca indera merupakan sandaran utama periwayatan seperti pendengaran maupun penglihatan. Adapun macam-macamnya, yaitu yang pertama adalah mutawatir lafzi, yaitu mutawatir yang dalam satu masalah diriwayatkan menggunakan lafaz yang satu atau lebih namun satu makna, ataupun menggunakan susunan kata yang berbeda tapi satu pengertian, yaitu tetap dalam satu konteks masalah itu, yakni hadis yang sama lafaz, hukum, dan maknanya. Macam yang kedua adalah mutawatir makna, yaitu hadis yang dia mutawatir dalam kejadian yang berbeda-beda, akan tetapi ada suatu kesamaan yang ditunjukkan oleh hadis itu, baik dari segi isi maupun makna yang tersirat, yakni hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, akan tetapi dapat kita ambil maknanya. Yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah khobar yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang ataupun lebih yang tidak mencapai tingkatan hadis mutawatir. Hadis ahad ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah ahad masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam suatu tabaqahnya, akan tetapi mencapai derajat mutawatir. Adapun masyhur ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah masyhur istilahi, yang berarti hadis masyhur secara istilah seperti yang telah kita definisikan sebelumnya, yaitu bisa dinamakan juga dengan hadis mustafid. Berdasarkan tingkatannya ada 3, yaitu yang pertama adalah hadis sahih. Contoh hadisnya adalah innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Yang kedua adalah hasan. Contohnya adalah talabul ilmi fardhatan ala kulli muslim. Dan yang ketiga adalah dhaif. Contohnya adalah al-udunani minar ra'si. Yang kedua adalah masyhur ghairu istilahi.
Yang dimaksud dengan masyhur ghairu istilahi adalah hadis-hadis yang populer di kalangan masyarakat umum dan tersebar luas tanpa syarat-syarat dan definisi tertentu, atau hadis populer atau hadis yang terkenal. Hukum hadis ini juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah hadis yang memiliki satu jalur periwayatan saja atau gharib. Yang kedua, hadis memiliki jalur periwayatan atau sanad lebih dari satu. Yang ketiga adalah hadis yang tidak memiliki jalur periwayatan sanad, hadis maudhu ataupun palsu. Yang kedua adalah ahad aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada setiap tabaqat rawinya, atau hadis yang diriwayatkan oleh kurang dari 2 orang perawi yang pertama. Yang selanjutnya adalah ahad gharib, yaitu hadis yang terdapat di antara mata rantainya perawinya adalah 1 orang sendirian. Adapun jenisnya terdapat 2 macam, yaitu yang pertama adalah gharib mutlak. Gharib mutlak ini disebut juga dengan al-fardul mutlak, yaitu apabila kesendirian riwayat terjadi sejak awal sanad. Maksudnya hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh 1 orang sahabat. Yang kedua adalah gharib nisbi, yaitu jika kesendirian riwayat terjadi pada pertengahan mata rantai sanad. Maksudnya pada mulanya banyak sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah, akan tetapi pada pertengahan sanad hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dan keghoribannya berada di selain tabaqat. Adapun dari hadis gharib nisbi terdapat 3 macam, yaitu yang pertama adalah muqayyad bithiqah, yaitu hadis yang gharib yang karena hanya diriwayatkan oleh 1 perawi thiqah. Yang kedua adalah muqayyad bil balad, yaitu hadis yang gharib karena hanya diriwayatkan oleh 1 penduduk sebuah wilayah kependudukan lainnya. Yang ketiga adalah muqayyad bil rawi, yaitu hadis yang gharib karena diriwayatkan oleh 1 orang tertentu ke orang tertentu lainnya. Artinya hadis gharib ini juga bisa dimaknai sebagai hadis yang diriwayatkan secara spesifik. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga adalah ragam hadis berdasarkan kualitas matan dan sanad. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih adalah menurut bahasa adalah hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Akan tetapi secara istilah adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit hingga sampai pada akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila telah memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama adalah sanadnya bergabung atau bersambung. Tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima periwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Syarat kedua adalah periwayat bersifat adil. Periwayat adalah seorang muslim yang balik, berakal, dan sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Syarat yang ketiga adalah periwayatan bersifat dobit. Dobit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Dan yang keempat adalah tidak janggal atau syadz atau aneh. Adalah hadis yang tidak bertentangan dengan yang lainnya yang sudah diketahui tinggi kualitas kesohihannya. Yang kelima adalah terhindar dari illat atau cacat. Adalah hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik atau yang kelihatan samar-samar. Yang pertama adalah sahih lidzatihi, atau hadis yang sahih berdasarkan persyaratan sahih yang ada di dalamnya tanpa membutuhkan penguat atau faktor eksternal. Yang kedua adalah sahih li ghairihi, hadis yang hakikatnya adalah hasan karena didukung oleh hadis yang hasan, maka dia menjadi sahih li ghairi. Yang kedua adalah hadis hasan, hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, memiliki hafalan yang sedang-sedang saja atau khafif ad-dhabit dari rawi yang semisalnya sampai akhir sanadnya, serta tidak syadz dan tidak pula memiliki illat. Yang pertama adalah hasan lidzatihi, adalah hadis hasan yang berdasarkan persyaratan hasan yang ada di dalamnya tanpa membutuhkan penguat atau faktor eksternal. Yang selanjutnya adalah hasan li ghairihi, atau hadis yang hakikatnya adalah dhaif
dan karena didukung oleh hadis doif yang lain, maka dia menjadi hasan li ghairihi. Yang ketiga adalah hadis doif, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis makbul atau syarat yang diterima dan dapat dijadikan hujjah dengan hilangnya salah satu syarat-syaratnya. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu sebab kedoifan hadis, sebab terputusnya suatu sanad. Maka muncullah mursal. Mursal adalah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh sahabat ataupun tabi'in yang tidak mendengar secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah mu'allaq. Mu'allaq adalah hadis yang dihilangkan awal atau terkadang yang dimaksudkan adalah yang dibuang semua sanadnya. Yang ketiga adalah mu'dhal. Mu'dhal adalah hadis yang dibuang di tengah-tengah sanadnya dua rawi secara berturut-turut. Yang keempat adalah munqati'. Munqati' adalah hadis yang dibuang dari tengah sanadnya satu ataupun dua ataupun lebih dan tidak berturut-turut. Yang kelima adalah hadis mudallas, juga disebut biasanya dengan istilah hadis tadlis, yang secara bahasa ini adalah berasal dari kata dallasa yang berarti menyembunyikan. Mudallas berarti sesuatu yang disembunyikan. Secara istilah, hadis mudallas adalah menyamarkan aib atau cacat seorang rawi di dalam isnadnya dan menampakkan kebaikan rawi di dalam isnadnya. Dan di hadis mudallas ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah mudallas isnad, yang artinya adalah rawi meriwayatkan hadis dari rawi yang lain yang pernah ia temui, akan tetapi rawi itu tidak pernah mendengar dari rawi lain tersebut dan merekayasa seolah dia pernah mendengarnya. Yang kedua adalah mudallas asyuyukh. Mudallas asyuyukh adalah rawi yang meriwayatkan hadis dari gurunya atau rawi yang lain, akan tetapi dia menyebut gurunya dengan sebutan yang tidak dikenal atau baik berupa nama ataupun kunyah atau nama panggilan, laqab, qabilah, negara atau bahkan pekerjaan dengan tujuan agar supaya tidak dikenali. Untuk selanjutnya adalah mudallas taswiyah, adalah apabila rawi menggugurkan seorang rawi yang dhaif di antara kedua rawi yang terpercaya dan kuat. Lalu sebab cacatnya rawi biasanya terjadi dalam dua hal. Sebab yang pertama adalah cacat dalam keadalaan beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama dan menjadi muru'ah. Maka muncullah yang pertama adalah hadis maudhu. Secara bahasa adalah ismul maf'ul dari kata wado'a yang berarti meletakkan. Maka menurut bahasa arti kata maudhu adalah diletakkan, dinampakkan seperti itu karena rendahnya derajat hadis ini. Adapun menurut istilah hadis maudhu berarti suatu riwayat bohong yang dibuat-buat yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, dan kebohongan dari suatu riwayat dapat dilihat apabila dalam salah satu sanadnya terdapat seorang periwayat yang dikenal pernah meriwayatkan riwayat yang bohong dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya adalah hadis matruk. Secara bahasa matruk berarti ismu maf'ul dari kata taroka yang berarti meninggalkan. Jadi arti kata matruk adalah ditinggalkan. Namun secara istilah kata hadis matruk adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dituduh berdusta. Perbedaannya dengan hadis palsu adalah dalam hadis palsu seseorang perawi dikenal sebagai pembohong dalam hadis atau sebagai pemalsu hadis, sedangkan dalam hadis matruk adalah perawi yang dikenal dengan kebohongannya dalam perkataannya sehari-hari, bukan dalam hadisnya. Yang selanjutnya adalah hadis majhul, yaitu hadis yang disebut dalam perawinya tetapi perawi tersebut bukan dari golongan yang dikenal keadilannya dan tidak ada rawi thiqah yang meriwayatkan hadis darinya. Lalu sebab kedua adalah cacat dalam kedhabitan atau orang yang mendengarkannya
pembicaraan sebagaimana seharusnya, dia memahami pembicaraan itu secara benar, kemudian dia menghafalnya dengan sungguh-sungguh, dan dia berhasil menghafalnya dengan sempurna, sehingga dia mampu menyampaikan hafalannya itu kepada orang lain dengan baik. Maka dari itu muncullah yang pertama adalah hadis mungkar. Kata mungkar berasal dari kata ingkar, yaitu menolak atau hadis yang tidak dikenal. Para ulama memberi batasan hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah yang menyalahi rawi yang kuat. Akan tetapi dalam istilah adalah berpendapat bahwa hadis mungkar adalah hadis yang sanadnya adalah seorang perawi yang parah kesalahannya atau banyak kelupaannya ataupun nampak kefasikannya. Yang kedua adalah hadis mu'allal, yang dalam bahasa mu'allal berasal dari kata illah yang diartikan sebagai marad atau penyakit. Seolah-olah hadis ini terdapat penyakit yang membuat tidak sehat dan tidak kuat. Para ulama memberi batasan hadis mu'allal adalah hadis yang mengandung sebab-sebab tersembunyi dan cacat itu mengurangi atau menghilangkan kesahihan suatu hadis. Dan yang selanjutnya adalah hadis mudraj. Dalam segi bahasa berarti hadis ini dimasuki atau sisipan. Dari segi istilah adalah hadis yang dimasuki sisipan yang sebenarnya bukan bagian dari hadis itu. Sisipan itu bisa terjadi pada matan, bisa terjadi pada sanad, dan bisa terjadi pada dua-duanya. Tambahan atau sisipan pada matan ini biasanya terjadi di awal, ataupun di tengah, ataupun di akhir matan. Akan tetapi pada umumnya akhir matan sekalipun kadang juga ada di depan dan di tengah matan. Di antara faktor penyebab kemungkinan terjadinya mudraj karena seorang perawi menjelaskan hukum syarak yang berkaitan atau istimbat hukum atau memberikan syarah lafadz hadis yang gharib atau susah dipahami. Yang selanjutnya adalah hadis maklub. Secara bahasa, hadis maklub adalah hadis yang diputar balik. Dari segi istilah, hadis yang terjadi pemutarbalikan pada matan atau pada nama rawi dalam sanadnya atau penukaran suatu sanad untuk matan yang lain. Apabila hadis yang sebenarnya diriwayatkan oleh Ka'ab bin Murrah misalnya, tetapi Ka'ab bin Murrah itu dibalik menjadi Murrah bin Ka'ab, maka hadis itu disebut hadis maklub ataupun hadis yang terbalik. Untuk yang selanjutnya adalah hadis muttarib. Muttarib berarti goncang atau bergetar seperti goncangan ombak di laut. Kegoncangan hadis karena terjadi kontra antara satu hadis dengan hadis yang lain, berkualitas sama dan tidak dapat dipecahkan secara ilmiah. Menurut istilah, hadis muttarib adalah hadis yang diriwayatkan pada beberapa segi yang berbeda, akan tetapi sama dalam kualitasnya. Hadis muttarib adalah hadis yang kontra antara satu dengan yang lain, tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat diterjihkan. Dan yang selanjutnya adalah hadis mushaf, yang berarti salah baca atau tulisan. Kesalahan baca ini bisa terjadi karena salah melihat ataupun salah mendengar. Perubahan yang terjadi pada hadis ini yaitu perubahan berupa titik pada suatu huruf ataupun beberapa huruf. Definisi hadis mushaf menurut istilah yaitu hadis yang terdapat perbedaan di dalamnya dengan mengubah beberapa titik, sedangkan bentuk tulisannya tetap. Selanjutnya adalah hadis muharraf, yang dalam bahasa berarti mengubah atau mengganti. Perubahan yang terjadi pada hadis ini yaitu perubahan bentuk atau syakl ataupun harokat huruf. Definisi hadis muharraf ini adalah hadis yang terdapat perbedaan di dalamnya dengan mengubah syakl atau harokat, akan tetapi tulisannya tetap. Dan yang selanjutnya adalah hadis syadz, yang secara bahasa syadz merupakan hadis yang aneh ataupun ganjil. Para ulama memberi batasan hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dipercaya, akan tetapi hadisnya itu berlainan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang juga dipercaya. Hadis tersebut mengandung keanehan atau keganjilan dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain yang kuat.
Keganjilan itu bisa terjadi pada sanad ataupun matan ataupun pada keduanya. Baik, demikian yang mungkin bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.